Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah, anak-anak hebat Permata Bunda 1, 2, dan 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita masih membahas tentang pecahan. Semoga anak-anak tidak bosan ya. Hari ini kita akan membahas materi pecahan tentang soal-soal cerita pada pecahan. Disimak baik-baik ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ustazah akan membagikan sebuah trik dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Disimak video berikut ini ya. Anak-anak yang solih dan solihah, kali ini Ustazah akan memberikan trik menghitung cepat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan menggunakan konsep KPK. Kali ini Ustazah akan memberikan cara cepat dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Disimak dengan seksama ya. Cara cepat dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yaitu menggunakan perkalian silang. Simak contoh berikut ini. Kita mau menjumlahkan 2/3 dengan 1/4. Seperti tadi, kita akan coba dengan kali silang ya. Mana yang akan kita kalikan silang? 2 dengan 4 kita kalikan silang. Berapa hasilnya anak-anak 2 dikali 4? Ya, 2 kali 4 adalah 8. Kita letakkan di sini ya. Kemudian lihat tandanya ditambah, kita letakkan di sini. Kemudian kita kalikan 3 dengan 1. Berapakah hasilnya? 3. Kita letakkan di sini si 3. Kemudian kita tambahkan tanda pernya. Penyebutnya kita isi dengan mengalihkan penyebut-penyebut ini. 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 12. Setelah itu kita jumlahkan bagian atasnya, pembilangnya. 8 ditambah 3, 11/12. Lebih mudah ya. Baik, satu soal lagi ya. Kita akan coba dengan soal pengurangan. Perhatikan baik-baik. Misalnya kita punya 3/4 akan kita kurang dengan 1/2. Seperti tadi, kita kalikan silang ya nak. Kita kalikan silang 3 dengan 2. Berapakah 3 dikali 2? Hasilnya adalah 6. Kita letakkan di sini. Kemudian tandanya dikurang. Kita tuliskan di sini ya, kurang. Kemudian yang selanjutnya adalah kalikan silang 4 dengan 1. Berapakah 4 dikali 1? Ya, hasilnya 4. Kita tulis pernya. Kemudian yang bagian bawah penyebutnya kita kalikan. 4 dikali 2 berapa? 8. Berapa hasilnya anak-anak? 6 dikurang 4? 2. 2/8. Kita sederhanakan ya, masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut ini dengan bilangan yang sama. Kita akan bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Jadi 3/4 dikurang 1/2 hasilnya adalah 1/4. Mudah ya. Bagaimana jika pecahannya berbentuk pecahan campuran? Contoh seperti ini. 2, 1/3
ditambah dengan 1/5. Bagaimana cara menyelesaikannya dalam cara cepat? Perhatikan anak-anak, ini pecahan campuran dan ini pecahan campuran. Maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat kan cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Ya, kita gunakan kuncinya. Kali tambah, kalikan tambah, kalikan tambah. Kita mulai dari yang pertama ya. 3 dikali 2, 6. Ditambah 1, 7. Tuliskan 7/3. Ditambah 2 dikali 5, hasilnya 10. 10 ditambah 1, 11. 11/2. Baik, selanjutnya kita kalikan silang ya. 7 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 14. Kemudian tandanya ditambah. Sekarang kalikan 3 dengan 11. Berapakah hasilnya? 33. Kemudian kita letakkan penyebutnya dengan cara mengalihkan ini ya. 3 dikali 2, 6. Berapa hasilnya anak-anak? 14 ditambah 33, 47/6. Kita sederhanakan bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu pecahan campurannya ya. 47 dibagi 6, berapakah perkalian 6 yang hasilnya mendekati 47? Ya, jawabnya 7. Sisanya berapa? 5/6. Nah anak-anak, mudah bukan menghitung pecahan dengan menggunakan cara cepat tadi? Jadi silakan anak-anak boleh menggunakan perhitungan menggunakan konsep KPK atau menggunakan cara cepat. Tapi harapannya anak-anak sudah paham bagaimana cara menghitung pecahan dengan menggunakan konsep KPK. Sekarang silakan dibuka halaman 34 bagian telaah. Cermati dengan seksama ya. Kita diminta untuk mencari total panjang pipa yang akan digunakan untuk keperluan wudhu warga. Simak caranya berikut ini. Kita akan coba menyelesaikan bagian telaah halaman 34. Perhatikan dengan seksama ya. Diketahui panjang pipa yang sudah ada adalah 31/2 meter. Sementara panjang pipa yang dibeli warga adalah 21/4 meter. Kita diminta untuk menghitung total panjang pipa. Artinya kita diminta untuk menjumlahkan panjang pipa-pipa tersebut. Sehingga kalimat matematikanya bisa kita tuliskan 31/2 ditambah 21/4. Perhatikan 31/2 dengan 21/4 masih dalam bentuk pecahan campuran. Tugas kita adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan-pecahan biasa. 31/2 akan kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara kali tambah. 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga 31/2 sama dengan 7/2. Sedangkan 21/4, 4 kita kalikan dengan 2, kemudian kita tambahkan 1. Hasilnya adalah 9/4. Pecahan-pecahan yang sudah kita dapatkan tadi, kita tuliskan kembali, kita jumlahkan. 7/2 ditambah 9/4. Anak-anak bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan cara KPK atau dengan menggunakan perkalian silang. Di sini Ustazah akan coba menggunakan perkalian silang ya. 7 akan kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 28. Jangan lupa tanda tambahnya kita cantumkan. Setelah itu, kita kalikan 2 dengan 9. Hasilnya adalah 18. Untuk penyebutnya, kita kalikan 2 dengan 4. Hasilnya adalah 8. Kita letakkan di bagian bawah. Setelah itu kita jumlahkan. 28 dengan 18 sama dengan 46/8. Kita sederhanakan dengan cara membagi 2 pembilang dan penyebutnya. 46 dibagi 2 sama dengan 23, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian kita sederhanakan kembali dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. 23 dibagi 4 sama dengan 5/3. Ada juga cara lain untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Perhatikan baik-baik.
3/1/2 ditambah 2/1/4. Perhatikan bilangan aslinya 3 dan 2. Kita tambahkan 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menjumlahkan pecahan-pecahan yang tersisa, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Kita gunakan cara perkalian silang. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jangan lupa tanda tambahnya. Kemudian 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Untuk penyebutnya, 2 dikali 4 sama dengan 8, kita letakkan di bagian bawah. Setelah itu pembilang-pembilangnya kita jumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6/8. Kita sederhanakan dengan cara membagi 6 dan 8 dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dengan demikian, 5 yang tadi kita simpan, kita gabungkan dengan pecahan yang sudah kita dapatkan. Hasilnya adalah 5/3/4. Jadi, total panjang pipa adalah 5/3/4 meter. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya, silakan anak-anak berlatih pada halaman 35 sampai 36 bagian aplikasikan. Anak-anak yang solih dan solihah, pecahan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa menggunakan konsep pecahan dalam keseharian kita, seperti menghitung berat belanjaan, menghitung panjang benda, dan lain-lain. Dalam Islam, pecahan salah satunya digunakan dalam perhitungan warisan, seperti dicontohkan dalam surah An-Nisa ayat 12. Anak-anak yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.